Selamat siang, anak-anak. Baik teman-teman, mari kita dengarkan dia nasihat sebenarnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami puji syukur dan mengucapkan kehadirat-Mu, di mana kasih dan pertolongan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, sepanjang kami berjalan hingga kami sampai ke ruangan hari ini Tuhan. Kami tahu bukan karena kekuatan kehebatan kami, melainkan belas kasih-Mu kepada kami semua yang ada. Kami tahu banyak pelanggaran dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu maupun dalam kehidupan kami, tidak menjadi penghalang dan penghambat berkat-Mu kepada kami. Pada saat ini Bapak, kami akan memulaikan proses belajar mengajar kami, dan kami mohon kiranya Engkau selalu bersama kami dan memberikan kekuatan dan semangat bagi kami. Itu juga Bapak Ibu kami yang mengajarkan kami pada saat ini, memberikan kesemangat untuk kami dapat untuk memahami mata pelajaran pada saat ini. Inilah doa anak-Mu Bapak yang sudah jauh dari kesempurnaan, tetapi anak-Mu menyempurnakan hanya di dalam nama kita sekali dan selamanya. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, bagaimana kabar anak-anak kami siang ini? Sehat, Pak. Masih semangat untuk belajar? Masih, Pak. Sudah siap belajar untuk hari ini? Sudah, Pak. Jadi silakan didengarkan namanya, Bapak absen untuk memastikan kehadiran anak kami untuk hari ini. Ademita Giawa, Hadir. Asman Baru, Bernardin Oktav Gunawan, Baik Pak. Esther Florentina, Hadir, Pak. Hendirman, Hadir Pak. Intan Puspita, Hadir, Pak. Mestian Nurul, Hadir, Pak. Mes Priani Halawa, Hadir Pak. Periaman Layan, Hadir Pak. Reformasi, Hadir, Pak. Sabar Derita Halawa, Hadir Pak. Skar Lorenja Halawa, Hadir, Pak. Stephen Berkat, Hadir Pak. Sinderman, Hadir Pak. Suryaman, Hadir Pak. Suci Marta, Hadir Pak. Sutriani, Hadir, Pak. Triharta Dinasti, Hadir, Pak. Waspada, Hadir Pak. Yesnya Mawati. Hadir, Pak. Baik, jadi anak kami hari ini hadir semua. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pertemuan dan perkembangan. Nah, jadi untuk hari ini kita teruskan untuk kegiatan kita masih belajar masalah pertemuan dan perkembangan. Pertemuan sebelumnya Bapak sudah membagikan LKPD, ya, lembar kerja siswa dikerjakan dalam bentuk kelompok. Dan saya sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, untuk hari ini kita akan presentasikan presentasi kelompok berdasarkan dengan pekerjaan yang sudah Anda kerjakan pada pertemuan yang sebelumnya. Jadi untuk itu, untuk penampilan pertama nanti kita mulai dari kelompok 1, lalu kita teruskan untuk kelompok 2, kita teruskan untuk kelompok 3, dan terakhir kelompok 4. Ketika kelompok 1 tampil, maka kelompok lainnya silakan disimak dulu, didengarkan dulu apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Maka setelah itu nanti ketika ada sanggahan berupa pertanyaan, saran dan tanggapan, silakan nanti diberikan kepada kelompok, disampaikan nanti kepada kelompok 1. Jadi untuk itu saya berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Pada kelompok 1 disilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk kelompok 1 untuk menyajikan hasil diskusi kami. Terlebih dahulu yang kami hormati Bapak yang masuk bidang studi dan teman-teman kami yang kami banggakan. Terimalah salam kami dalam bahasa asli. Shalom. Shalom. Teman-teman, di dalam presentasi kami kelompok 1 yang sebagai ketua Periaman Halawa, yang sebagai moderator saya sendiri yang menyajikan hasil diskusi kami Sutriani Halawa yang menjawab pertanyaan dari teman-teman Suryaman Giawa. Kepada teman kami Sutriani Halawa, dipersilakan. Baik, saya akan menjawab atau menjelaskan pendapat kami atau soal yang diberikan Bapak Ibu kami. Untuk nomor 1,
atau pertumbuhan. Contoh, jika kita menanam suatu tumbuhan di lingkungan kita atau di lingkungan rumah kita, jadi dapat saja menyebabkan kerusakan tumbuhan. Mengapa? Kalau kita membuang sampah sembarangan, bisa terganggu proses pertumbuhan perkembangan, dan juga faktor lingkungan dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan seperti tanah, udara, kelembaban, suhu, cahaya, dan air. Nomor 2 yaitu, setelah Anda mengamati video tersebut, menurut kamu mengapa pertumbuhan tumbuhan pada video tersebut berbeda? Menurut kami kelompok 1, karena tentu saja ada perbedaan tumbuhan, perkembangan, dan pertumbuhannya. Karena kita tadi telah mengamati video tersebut, jadi pada tumbuhan pada bagian gelap tadi memang proses pertumbuhannya cepat, tetapi tidak terlihat segar atau subur karena tumbuhan tadi tak bisa menikmati sinar matahari ataupun cahaya. Sedangkan pada pertumbuhan ada pada bagian terang tadi, memang prosesnya pertumbuhannya lama karena disebabkan oleh tanahnya subur dan tetap disinari oleh sinar matahari, dan batangnya juga kokoh. Baik, nomor 3 yaitu analisis mengapa daun tumbuhan yang berada pada video tersebut berbeda. Berikan pendapatmu. Karena menurut kami daun yang berbeda karena sinar matahari atau fotosintesis tidak menyinari daun tumbuhan, dan juga kadarnya kurang subur. Nomor 4 itu, tentukan mengapa perbedaan tumbuhan akar primer dan akar sekunder pada tumbuhan tersebut. Karena pertumbuhan akar primer menghasilkan pertambahan panjang tunas dan akar. Dan juga artinya pertumbuhan akar primer ini adalah pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan meristem primer atau disebut juga meristem apikal. Dan akar sekunder pada tumbuhan yaitu pertumbuhan sekunder menghasilkan peningkatan ketebalan atau lingkar tanaman. Artinya akar sekunder ini yaitu pertumbuhan pada bagian-bagian batang dan akar tumbuhan karena adanya aktivitas meristem lateral. Nomor 5 yaitu uraikan bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan pada kedua tumbuhan tersebut. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada kedua tumbuhan tersebut adalah cahaya matahari secara langsung atau terang, pertumbuhannya lebih lambat, daun dan lebar dan tebal, berwarna hijau, batangnya tegak dan kokoh, sedangkan biji kacang hijau yang tidak terkena cahaya matahari atau gelap, pertumbuhannya lebih cepat, tinggi, daunnya tipis dan berwarna pucat dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Baik, berikan aplaus untuk kelompok 1. Akan diteruskan masuk kelompok 1. Silakan moderator. Baik, sekian saja hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan atau sanggahan dari teman-teman kami, dipersilakan. Silakan. Ada kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 4. Kalau ada yang perlu disampaikan untuk kelompok 1, silakan disampaikan. Ada dari kelompok 2. Jadi di dalam akar primer dan sekunder tadi, kan kita tahu bahwa akar itu terdapat atas dua, yaitu akar serabal dan akar tumbang. Jadi akar primer dan akar sekunder itu termasuk di akar di mana? Akar primer atau di akar sekunder? Bagaimana kelompok 1 langsung ditanggapi atau ditampung dulu pertanyaan? Tampung dulu? Ya, tampung dulu. Oke, silakan. Kelompok 4. Apakah tumbuhan bisa hidup tanpa sedikit cahaya? Terus ya kelompok
3. Ya, silakan kelompok 3. Ada pertanyaan dari kami. Jadi kemarin kan sudah diberikan bentuk video. Jadi di polybag yang satu, yang tumbuhannya cepat tapi perkembangannya agak tidak stabil. Jadi dari apakah yang sudah bertumbuh kemarin itu, yang lain itu kemarin, apakah masih berkembang atau akan mati? Sudah dicatat semua pertanyaannya? Sudah. Nah, oke. Jadi dari pertanyaan kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 sudah dicatat, dan untuk kelompok 1 nanti silakan ditanggapi apa yang ditanyakan oleh kelompok 2, 3 dan 4. Baik, terima kasih pertanyaan dari teman-teman kami. Berikan kami waktu selama 2 menit untuk menjawab pertanyaan dari seluruh mereka. Baik, jadi kita berikan kesempatan dulu waktu untuk kelompok 1 untuk membahas atau berunding dari beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan oleh kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan ditanggapi. Silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kami di kelompok 3 kepada Saudara Marcos. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, di mana pertanyaan teman kami itu apakah tentang pertumbuhan di polibe atau tumbuhan yang sudah dihidupkan pada polibe tersebut. Jadi pertanyaannya apakah masih berkembang itu. Jadi menurut kami yaitu tumbuhan yang hidup di ruang gelap yang kemarin itu yaitu kita bisa melihat yaitu dia masih hidup karena dia masih hidup karena kita lihat dengan cara kita sendiri, yaitu kita lihat dengan cara berkembangnya, yaitu dia bisa tumbuh. Berarti dia bisa tumbuh, namun dia tidak bisa dia tidak bisa atau batangnya itu tidak kokoh atau tidak kuat, namun dia bisa hidup. Oke, berikan aplaus dulu untuk baik. Kalau ada tanggapan dari kelompok yang bertanya, dipersilakan. Kelompok berapa tadi? Kelompok 3, Pak. Ya, kelompok 3. Ya. Oh, oke. Baik, terima kasih. Pertanyaan kami sudah diterima dan kami lanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2 kepada teman kami di Persilan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apakah tumbuhan bisa hidup tanpa cahaya? Ya, menurut kami kelompok 1, tumbuhan bisa hidup tanpa cahaya seperti
di video kemarin di mana tidak memiliki cahaya di ruang gelap itu, tapi bisa subur atau bisa tumbuh menjadi atau bisa berkembang secara cepat. Ya bisa hidup. Apakah ada saudara dari kelompok? Kelompok berapa yang bertanya tadi? Kelompok? Ya, kelompok 4. Bagaimana kelompok 4? Ada tanggapan? Ya, kalau ada silakan disampaikan. Terima kasih. Kami melanjutkan. Terus kalau tanaman di dalam gelap, apakah tanaman itu tidak kering atau tidak? Tidak kering. Tidak kering atau kering. Kering atau tidak? Apa kering atau tidak? Oke, pertanyaan dari kelompok 4 ini menanyakan apakah tumbuhan yang ada di tempat gelap itu kering atau Tidak. Silakan. Kelompok 1 ditanggapi. Tentu saja akarnya tidak kering karena nama saja ada di dalam atau di ruang gelap. Jadi kita bisa lihat itu akarnya tidak bisa kering. Karena kalau kering akarnya itu tumbuhannya bisa mati. Jadi, Oke, sekian saja. Apakah jawaban kami diterima? Terima kasih. Baik, kami akan melanjutkan jam pertanyaan dari kelompok 5 kepada teman kami Supriyaman. baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, di mana pertanyaan itu akar primer dan sekunder sama-sama ada di akar tunggal dan akar di atas serabut. Jadi pertanyaan teman kami ini apakah sama-sama ada? Jadi menurut kami memang di akar primer dan di akar sekunder memang sama-sama memiliki yang namanya akar tunggal dan akar sekunder. Jadi dari pernyataan teman-teman tersebut bahwa akar primer dan akar sekunder sama-sama ada di akar tunggal dan ada di akar serabut. Baik, apakah jawaban kami diterima? Terima kasih. Baik, teman-teman, sampai di sini hasil diskusi kami kelompok 1. Jika ada yang kurang dan jika ada kekurangan dan kata yang kami tidak benar, nanti mohon dimaklumi. Nanti kami saya ucapkan terima kasih. Ya. Baik, berikan dulu untuk ya. Baik, kita teruskan untuk penampilan kelompok 2. Ya. Pada kelompok 2 diberikan waktu untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok. Jadi silakan kelompok 2. Kelompok lainnya silakan didengarkan, disimak. Nanti kalau ada yang kurang jelas, ada pertanyaan, ada sanggahan, silakan nanti disampaikan untuk kelompok 2. Ya, kelompok 2 diberikan kesempatan. Baik, terima kasih. Akan dimulai kepada kami untuk menghasilkan hasil presentasinya dan besoknya yang kedua itu teman dan yang mempresentasikan segmen keempat yang menjawab pertanyaan yaitu teman kami Siska dan yang menjadi moderator saya sendiri dan juga kepada teman kami segmen keempat. Baik, terima kasih kesempatan dan memperkenalkan kepada saya oleh diri. Sebelum saya mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 2, terimalah salam saya dalam bahasa
Yahoo. Jadi ada beberapa uraian hasil diskusi kami kelompok 2, dan pertanyaan yang pertama, menurut kamu apakah faktor lingkungan dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan kembang pada tumbuhan? Jadi kami sudah sebutkan bahwa ada faktor lingkungan pada tumbuhan sebagai atas 2. Ada juga faktor lingkungan membawa tumbuhan dan perkembangan tumbuhan menjadi subur. Ada juga membawa perkembangan dan pertumbuhan menjadi tidak halus. Jadi ada beberapa yang kami tulis. Beberapa faktor lingkungan dapat mempengaruhi proses perkembangan dan pertumbuhan. 1. Memiliki tanah yang subur. 2. Berkembang dan bertumbuh lebih cepat jika berada di tanah kita. Jadi ada beberapa lagi faktor lingkungan seperti udara, kelembapan, suhu, cahaya, dan air. Jadi tentu saja menurut kita masih nomor 2. Setelah kamu mengamati video tersebut, menurut kamu mengapa pertumbuhan pada video tersebut berbeda? Jadi teman-teman semua, kita kemarin sudah mengetahui di sebuah video bahwa memiliki perbedaan tempat tumbuhan di tempat gelap dan tumbuhan di tempat terang. Jadi ada beberapa perbedaan yang kami sebutkan dalam jawaban kantor nomor 2 ini, yaitu pertama, proses pertumbuhan di tempat terang lebih lama dari tumbuhan gelap. Jadi pertumbuhan dan perkembangan di pertumbuhan di tempat gelap lebih cepat daripada pertumbuhan dan perkembangan di tempat gelap. Ada beberapa lagi, tetapi setelah seminggu kemudian bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan di tempat gelap dan di tempat terang sangat berbeda. Jadi proses pertumbuhan dan perkembangan di tempat terang lama, tetapi setelah 6 hari sebelumnya pertumbuhan dan perkembangan menjadi subur. Sudah kita tahu bahwa tadi di video. Sekarang proses
kelompok satu yaitu apa contoh faktor lingkungan yang tidak sehat dan serta hubungannya. Kita ada dua kelompoknya. Siapa yang kelompok 4? Siapa yang kelompok 4? Kelompok 4 silakan. Kalau ada yang perlu disampaikan di kelompok 2. Ada dari kelompok 4. Mengapa faktor sangat berinteraksi dan dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan buah secara keseluruhan? Mengapa faktor sangat berinteraksi dan dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan secara keseluruhan? Baik, kami akan menjawab pertanyaan kelompok 3 ya. Apa fungsi akar primer dan atas tunggal? Menurut kami kelompok 2, fungsi akar primer yaitu memperluas daerah pergerakan akar hingga akar tunggal agar mendapatkan lebih banyak air. Sedangkan akar tunggal menjadi akar pokok yang menopang. Jadi menurut kami bisa lebih cepat menopang saja dari air kalau tidak mineral seperti karang-karang. Oh, bisa sama halnya dengan menyumbang dengan mineral. Ya, ini kan sudah diserap, sudah diserap oleh akar primer. Terus dipopangnya oleh akar struktur ke dalam tubuh. Memompa. Iya. Iya, baik. Memompa. Jadi, izinkan kami menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang bertanya, apa faktor lingkungan yang menyebabkan tumbuhan yang tidak sehat? Jadi teman-teman semua, faktor kita tahu dulu seperti faktor lingkungan. Jadi, contohnya di tempat tempat sampah, apakah dapat mempengaruhi pertumbuhan dan proses perkembangan pada tumbuhan? Tentu mempengaruhi sehingga suatu tumbuhan yang tidak tanam di tempat yang banyak sampah atau tempat seperti tanah-tanah yang kering mungkin dapat mempengaruhi. Kan teman-teman bilang tadi kan di sampah kalau tumbuhan ditanam di tempat di sampah jadi mempengaruhi pertumbuhan. Bukannya dalam suatu pertumbuhan itu biasanya dari sampah loh yang
dibalik-baliknya sehingga bisa memenuhi perkembangan. Jadi terima kasih. Jadi bukan semuanya juga tumbuhan tidak bisa hidup dalam tempat sampah. Tetapi ada tumbuhan yang tertentu yang tidak hidup di tempat-tempat seperti yang sampah, dan ada juga tumbuhan-tumbuhan yang hidup yang di tempat-tempat seperti tanah-tanah yang biasa saja. Jadi dari kelompok 4 tanya mengapa faktor dapat berinteraksi dan dapat mempengaruhi proses perkembangan dan lingkungan. Jadi kami izinkan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Tentu jika tidak ada bersahabat dengan lingkungan, dengan suatu tumbuhan, mungkin tumbuhan tersebut tidak akan subur. Jadi kita sudah tahu tadi bahwa lingkungan ada beberapa faktor lingkungan seperti udara, kelembapan, suhu, cahaya, dan air. Apa kelima? Baik, jika ada pertanyaan lagi, kami persilakan. Ada yang masih belum kurang jelas? Sudah jelas Pak? Jelas ya? Jelas? Ada yang mau disampaikan lagi untuk kelompok 2? Ya, oke, baik. Kalau tidak ada, berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, sekarang kita teruskan untuk penampilan kelompok 3. Jadi untuk kelompok lainnya nanti silakan didengarkan dulu dari apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Nanti setelah selesai disampaikan apa yang sudah mereka kerjakan, maka diberikan juga kesempatan untuk kelompok lain untuk memberikan masukan atau tanggapan atas apa yang dikerjakan oleh kelompok 3. Jadi kepada kelompok 3 dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menghasilkan diskusi kami atau presentasi kami pada hari ini. Terlebih dahulu yang kami hormati Bapak Bidang Studi dan begitu juga dengan teman-teman kami yang kami sayang dan cintai. Terimalah salam kami dalam bahasa kasih. Shalom. Shalom. Baik, terlebih dahulu yang kami akan perkenalkan nama-nama kelompok kami. Ketua yaitu Bernadine, yang mengajikan presentasi kami yaitu teman kami Istimawati, dan menulis yaitu Angeline Iska Jelita. Halo. Baik, kembali kita kepada yang dipresentasikan kepada teman kami Istimawati di Posna. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk oleh pembawa acara, oleh moderator untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil kajian dari kelompok kami, kelompok 3. Jadi setelah kita mengamati video yang telah diterapkan kemarin, di mana telah diterapkan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, di mana perkembangan di situ kemarin pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau. Jadi di sini sudah diterapkan yaitu menurut kamu apakah faktor lingkungan dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, menurut kami dari pertanyaan ini sangat mempengaruhi. Kenapa? Dalam setiap makhluk hidup kita pun sebagai manusia dan juga di tumbuhan ini pasti mempengaruhi adanya faktor pada lingkungan, baik faktor yang tidak baik atau faktor yang buruk dan faktor lingkungan yang baik. Jadi di sini apakah faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Jadi faktor-faktornya yaitu ada cahaya matahari, air, suhu, dan sebagainya. Jadi dalam pertumbuhan tanaman, contohnya kemarin kacang hijau, jadi di situ memerlukan cahaya, memerlukan suhu, memerlukan air. Kenapa? Karena dengan adanya cahaya matahari, adanya suhu, dan adanya air dapat
mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada setiap tanaman yang telah kita pelihara atau yang telah kita tanam. Nah, pertanyaan selanjutnya, setelah kita mengamati video tersebut, menurut kamu mengapa pertumbuhan pada video tersebut berbeda? Nah, alasannya kenapa pertumbuhannya berbeda, karena yang tanaman yang ada di polybag yang satu ada di tempat yang terang, sedangkan yang ada di polybag yang satu ada di tempat yang gelap. Kenapa ada perbedaannya? Jadi yang telah ada di yang ada di polybag yang di tempat yang terang dapat menyerap faktor pada lingkungan. Contohnya kan bisa menyerap cahaya matahari, bisa menyerap suhu dan juga air. Kan contohnya kalau ada hujan, nah pertumbuhan pada tanaman tersebut bisa menyerap air tersebut sehingga tumbuhan itu bisa berkembang. Nah selanjutnya yang ada di tempat yang gelap. Nah yang telah contohnya kan kita menanam tanaman, contohnya tanaman yang ada di yang telah diterapkan kemarin. Jika kita menanamnya di dalam atau di tempat yang gelap tanpa gangguan dari faktor-faktor lingkungan, jadi pertumbuhannya itu dari tempat yang terang sangat berbeda. Jadi tidak bisa mempengaruhi faktor pada lingkungan. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa daun tumbuhan yang berada pada video tersebut berbeda? Nah, kenapa berbeda? Jadi yang ada di tempat yang terang, perbedaannya dengan yang tempat gelap, yang ditanam dengan yang ada di tempat yang terang bisa daunnya bisa perkembangan daunnya bisa diserap oleh air, suhu sama sinar matahari. Jadi setelah dia menyerap sinar matahari, nah pertumbuhan daunnya bisa lebih subur, bisa lebih segar dan kokoh. Sedangkan yang ada di tempat yang gelap tidak bisa mempengaruhi faktor pada lingkungan. Kenapa? Karena memang kita sudah lihat dia ada di tempat yang gelap, tidak ada faktor yang bisa membantunya sehingga pertumbuhan dan perkembangannya sangat berbeda dari perkembangan yang ada di tempat yang terang. Nah, di sini ada menentukan perbedaan pertumbuhan akar primer dan juga akar sekunder. Nah, akar primer adalah akar utama dalam tumbuhan, dan sedangkan akar sekunder yaitu akar yang tumbuh yang tumbuh di akar lain atau bisa juga disebut dengan akar cabang. Jadi kita sudah mengetahui apa yang disebut dengan akar primer dan akar sekunder. Nah, setelah kita telah dipertanyakan dan sekarang kita akan menguraikannya. Jadi di sini kami telah menguraikannya dari bagaimana proses pertumbuhan dan berkembang pada kedua tumbuhan tersebut. Nah, dalam menguraikan ini, setelah kami menguraikannya, pertumbuhan antara yang ada di gelap dan terang sangat berbeda. Kenapa? Dari bentuk yang telah kita lihat, dari terang perkembangannya memiliki pertumbuhan yang lambat, tapi perkembangannya subur. Dan kita bisa lihat dari bentuk batangnya, daunnya, akarnya. Jadi akar dari batangnya bisa lebih lebat, lebih besar dan kokoh, dan juga daunnya segar dan bisa kita lihat berwarna hijau full. Nah, dari tempat yang gelap kita sudah lihat kemarin perbedaannya sangat berbeda dengan yang ada di tempat yang terang. Akarnya kurang berkembang, batangnya kurang berkembang, dan juga daunnya agak-agak menguning karena proses pertumbuhannya ada di tempat yang gelap. Jadi itu saja penjelasan dari kami. Jika ada kekurangan, silakan untuk dilakukan. Jika ada pertanyaan, silakan. Maka dalam pertumbuhan tidak kondisi
pertumbuhan kacang hijau dalam kondisi gelap. Apakah dalam pertumbuhan kacang hijau dalam kondisi gelap? Apakah ada ketersediaan karbon dioksida? Baik, ada pertanyaan lagi, silakan. Menurut saya, apakah tumbuhan kacang hijau yang ada di tempat gelap, apakah bisa berbuah atau tidak? Baik, jika ada pertanyaan lagi, silakan. Baik, pertanyaan dari kelompok kedua. Kenapa tumbuhan atau kacang gelap daunnya berwarna? Kenapa tumbuhan yang ada di tempat yang gelap, kenapa daunnya berkuning? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu pertanyaannya, apakah yang ada di gelap bisa berbuah? Tentu tidak. Kita kan bisa lihat dari video kemarin bahwa dia tidak bisa berbuah karena dia tidak bisa kokoh. Berbeda dengan yang ada di terang. Apakah kalian akan bersetuju? Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu kenapa tumbuhan yang ada di dalam gelap, kenapa daunnya kekuningan? Karena tidak dapat menyerap faktor pada lingkungan baik dari sinar matahari, air dan suhu. Jika kita sudah melihatnya di paparan video kemarin.
penjelasan dari teman kami. Nah, dari yang telah kita lihat kemarin, proses pada kelak akan cepat, ya. Jadi alasannya karena tidak menyerap sebelumnya, sebelum dia bertumbuh, dia tumbuhan tersebut belum diserap oleh matahari atau belum dipecahkan oleh sinar matahari. Kan biasanya tumbuhan itu setelah ditanam dan bertumbuhan. Nah, pada saat ada sinar matahari akan layu dan berkembang lagi nanti jika sudah disiram. Nah, sedangkan ada di dalam itu kan terkena pancaran sinar matahari, jadi proses pertumbuhannya cepat. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari rekan kelompok di mana pertanyaannya, apakah dalam pertumbuhan kacang hijau dalam kondisi gelap, apakah ada ketersediaan karbon dioksida? Jadi menurut kami ada. Kenapa? Jika tanpa karbon dioksida, pertumbuhannya tidak akan atau tanaman itu tidak akan tumbuh. Jadi dengan bantuan karbon dioksida dia bisa bertumbuh. Apakah ada saran? Oke, berikan aplaus untuk kelompok ini. Baik, kita teruskan untuk penampilan kelompok 4. Ya, kita berikan kesempatan untuk kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka, dan pada kelompok yang lain silakan didengar, disimak. Kalau ada yang kurang dipahami nanti silakan disampaikan untuk kelompok 4. Pada kelompok 4 diberikan kesempatan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami, kelompok 4. Baik, kami memperkenalkan diri yang menjadi moderator saya sendiri, yang menjadi materi kami Kakak Desti, yang menjadi ketua Firman, dan yang menulis pertanyaan Asma Baru. Sebelum kami menyajikan hasil dari kelompok kami, yang kami hormati Bapak Pengasuh mata pelajaran, terlebih-lebih kepada teman-teman kami yang kami banggakan. Terimalah salam kami dalam bahasa kasih Shalom. Baik, sekarang kami menjelaskan hasil diskusi kelompok kami yang disajikan oleh Kakak Desti kepada teman kami. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan atau menjelaskan proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ada beberapa pertanyaan, yaitu menurut kamu, apakah faktor lingkungan dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Ya, sangat mempengaruhi karena adanya cahaya, suhu, air, kelembaban udara, kecepatan angin, dan ketersediaan karbon dioksida. Dalam faktor lingkungan dapat mempengaruhi proses pertumbuhan perkembangan, yaitu cahaya. Cahaya sangat penting bagi pertumbuhan karena melalui proses fotosintesis tumbuhan mengubah energi cahaya menjadi energi kimia yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Suhu juga sangat mempengaruhi faktornya untuk memainkan peran dalam pertumbuhan. Setiap tumbuhan memiliki rentang suhu optimal di mana pertumbuhan dan perkembangan paling baik. Suhu yang terlalu rendah
atau bahkan menyebabkan kerusakan. Di dalam juga air, ada faktor mempengaruhinya yaitu air. Air juga dibutuhkan oleh tumbuhan karena faktor yang sangat penting pada tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan air untuk fotosintesis, transportasi nutrisi, dan menjaga keseimbangan osmotik. Pertanyaan kedua yaitu, setelah Anda mengamati video tersebut, menurut kamu mengapa pertumbuhan pada video tersebut berbeda? Pada kondisi terang, kacang hijau mengalami fotosintesis positif. Cahaya yang cukup, terutama cahaya yang biru dan merah, merangsang pertumbuhan tanaman dengan mempengaruhi produksi hormon dan aktivitas genetik. Cahaya merah memicu pertumbuhan batang, sedangkan cahaya merah mempengaruhi pertumbuhan daun dan akar. Sebaliknya, dalam kondisi gelap, kacang hijau mengalami fotomorgenesis negatif. Tanaman tumbuh dengan barang yang panjang dan tipis, daun yang kecil, dan daunnya kurang berkembang. Ini disebabkan karena tumbuhan di kondisi gelap cenderung mencari cahaya dengan memperpanjang batang mereka untuk mencapai sumber cahaya yang lebih terang. Perbedaan ini dalam pertumbuhan kacang hijau dalam kondisi terang adalah hasil dari adaptasi tanaman terhadap lingkungan. Pertanyaan ketiga, analisis mengapa daun tumbuhan yang berada pada video tersebut berbeda berikan pendapatnya. Menurut kami, dalam kondisi terang, daun kacang hijau memiliki bentuk yang lebih lebar, warna dan ukuran yang lebih terang, adanya cahaya yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Namun dalam kondisi gelap, daun kacang hijau cenderung memiliki struktur yang lebih sederhana dan kurangnya cahaya, dan perkembangan tanaman yang tumbuh dalam kondisi gelap mengalami pertumbuhan yang terhambat sehingga struktur daun tidak berkembang dengan baik. Pertanyaan nomor 4, tentukanlah perbedaan pertumbuhan akar primer dan akar sekunder pada tumbuhan tersebut. Kita tahu dulu arti dari pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer adalah menghasilkan pertambahan panjang tunas dan akar, sedangkan pertumbuhan sekunder menghasilkan peningkaran ketebalan atau lingkar tanaman. Akar primer adalah akar yang pertama muncul dari biji kacang hijau saat perkecambahan akar primer tumbuh ke bawah menuju tanah dan bertanggung jawab untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Akar primer juga berfungsi sebagai penyangga tanaman dan membantu menstabilkan tanaman di dalam tanah. Akar sekunder juga dikenal sebagai akar cabang atau akar lateral, adalah akar yang tumbuh dari akar primer. Akar sekunder biasanya tumbuh secara horizontal atau diagonal dari akar primer. Dalam pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau, akar primer dan akar sekunder bekerja sama untuk memastikan penyerapan air dan nutrisi yang efisien serta stabilitas tanaman yang baik di dalam tanah. Pertanyaan kelima, uraikanlah bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan tersebut. Dalam kondisi gelap, pertumbuhan tanaman akan terpengaruh karena kurangnya sumber cahaya. Tanaman akan cenderung tumbuh lebih panjang dan lebih tipis karena mencari cahaya. Namun tanaman tetap dapat melakukan fotosintesis dalam kondisi gelap meskipun efisiennya lebih rendah. Dalam kondisi terang, tanaman akan tumbuh lebih pendek dan lebih tebal karena mendapatkan cahaya yang cukup. Fotosintesis cahaya matahari yang cukup akan memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, termasuk pembentukan bunga dan buah. Penting untuk mencatat bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman dapat
kembalikan ke dalam bendera. Baik, sekarang kalau ada pertanyaan ataupun sanggahan mohon dipersilakan. Dari kelompok 3. Baik, pertanyaan kami, dalam pertumbuhan tersebut, adakah pengaruh positif dan pengaruh negatif dalam pertumbuhan? Jika ada, jelas. Adakah pengaruh positif dan pengaruh negatif pada tumbuhan? Jika ada, jelas. Jika ada pertanyaan lagi, dipersilakan. Tumbuhan yang ada di ruang gelap apakah membutuhkan suhu? Tumbuhan yang ada di gelap di ruang gelap yang ada di ruang gelap yang ada di ruang gelap. Apakah membutuhkan suhu? Apakah membutuhkan suhu dan oksigen? Terima kasih. Saya ulang pertanyaan dari kelompok 1. Apakah tumbuhan yang ada di ruang gelap membutuhkan suhu dan oksigen? Jadi pertanyaan kami dari kelompok 2, di sini teman kami menjelaskan bahwa daun pada tumbuhan di tempat gelap karena tidak mengandung hasil fotosintesis, itu daunnya menjadi lain. Jadi pertanyaan kami, apakah tidak juga disebabkan oleh hasil-hasil dari air mineral sehingga daunnya menjadi lain? Apakah tidak disebabkan oleh air mineral yang ada dalam tanah sehingga daun pada tumbuhan di tempat gelap menjadi lain? Air mineral yang ada di dalam tanah, air mineral yang ada pada tanah. Silakan kelompok 4. Daun pada tumbuhan, apakah menyebabkan? Air yang dalam tanah itu tidak menyebabkan juga sehingga daun pada tumbuhan lain. Kan penjelasan dari itu tidak menjadi cuma hasil fotosintesis. Oke, silakan kelompok 4 di tengah. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, apakah pengaruh negatif positif dalam pertumbuhan? Ada, jelaskan. Baik, di dalam kondisi terang itu ada karena ada cahaya yang cukup, terutama cahaya yang biru dan merah, yaitu merangsang pertumbuhan tanaman dengan mempengaruhi produksi hormon dan aktivitas genetik. Sedangkan di dalam kondisi gelap terdapat negatif, karena tanaman tumbuh dengan batang yang panjang dan tipis, daun yang kecil dan
disebabkan karena tubuh di kondisi gelap cenderung mencari cahaya dengan memperpanjang batang mereka untuk mencapai sebuah cahaya yang lebih terang. Apakah diterima? Jadi dari yang teman kami jelaskan, nah pertanyaan dari kesamaan kami dari yang telah dari yang ada di gelap itu kan akan baik. Nah, bukan yang menuding. Nah, apakah itu termasuk pengaruh negatif atau bukan? Menurut kami itu negatif. Ya karena adanya atau karena kurangnya berkembang atau daunnya kurang berkembang karena disebabkan kondisi gelap yang cenderung. Jadi itu termasuk pengaruh negatifnya. Oke. Sudah diteruskan. baik, apakah kelompok 3 atau 5 berteris? Baik, saya menjawab pertanyaan kelompok 1. Apakah tumbuhan yang ada di luar gelap membutuhkan suatu suhu dan oksigen? Iya, karena ia memerlukan cahaya untuk berkembang dan bertumbuh. Baik, alasannya. Jadi kan bagaimana mungkin dia membutuhkan cahaya karena dia juga ada di ruang gelap. Jelaskan. Iya, di ruang gelap. Iya, kecuali yang di dalam gelap tidak mengaruh suhu dengan oksigen. Jawaban kita tadi memerlukan gelap berbagi terang. Gelap tadi. Ya, di tempat gelap. Nah, di tempat gelap atau di luar gelap? Di tempat gelap. Gelap. Di luar gelap sama dengan di tempat gelap. Di luar gelap sama dengan di tempat terang. Iya, Di luar gelap. Di luar gelap itu kan terang. Iya. Di tempat gelap. Mereka luar gelap, ruang gelap. Kenapa banyak seperti itu? Ruang gelap sama halnya dengan ruang tertutup. Iya, karena tanpa suhu dan oksigen tumbuhan itu akan mati. Jadi di ruang gelap itu memerlukan suhu dan oksigen. Apakah kelompok 1 berterima? Terima. Terima. Bukan itu Ustaz.
Baik, kami menjawab pertanyaan kelompok 2. Apakah tidak disebabkan air yang ada di mineral pada tanah tidak menyebabkan pertumbuhan? Iya, karena airnya terstabil. Apakah kelompok 1 menerima? Terima. Apakah ada pertanyaan lain? Baik. Baik, sekarang baik singkat saja penjelasan dari kami. Kalau ada kesalahan silakan mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Baik, berikan aplaus untuk kelompok. Ini sungguh luar biasa penampilan kami untuk hari ini. Semua kelompoknya sudah tampil dengan bagus. Oke, silakan bagusin tempat duduknya. Penampilannya hari ini bagus. Artinya sudah bisa menampilkan apa yang kita harapkan bersama. Baik, untuk kegiatan seterusnya dari beberapa hal yang perlu kita diskusikan hari ini yang sudah dikerjakan oleh anak-anak kami tadi, ada beberapa pertanyaan dan ada beberapa tanggapan yang tadi disampaikan oleh anak-anak kami juga. Jadi sedikit saya tambahkan buat sebuah kesimpulan bahwa semua makhluk hidup di dunia ini dulu butuh faktor lingkungan dan begitu juga dengan faktor dalam. Artinya begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan juga butuh dukungan. Ya, ada dukungan yang membuat tumbuhan ini bisa hidup dengan bagus. Ya, di pertanyaan nomor 1 tadi, apakah faktor lingkungan mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Jelas. Ya, kalau kita berbicara tentang faktor lingkungan, ini faktor lingkungan ini faktor yang berasal dari luar. Ya, yang berasal dari luar. Ada 2 faktor yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan makhluk hidup, termasuk tumbuhan. Ada 2 faktor. Faktor dari luar dan faktor dari dalam. Di pertanyaan yang ada di LKPD, di situ dimuat faktor dari luar. Jadi faktor dari luar ini terdiri dari beberapa macam, terdiri dari beberapa unsur: cahaya, suhu, air, kelembaban, dan beberapa faktor lain. Jadi artinya faktor itu kan sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan tumbuhan. Berikut, lalu kenapa pada tumbuhan yang kita lihat tempuh ada perbedaannya? Ya, ada perbedaannya. Di ruang tertutup pertumbuhan cepat, ya cepat. Nah, sedangkan di ruang terbuka prosesnya lama. Nah, tapi ada yang perlu kita pertimbangkan di sini. Meskipun di ruang tumbuhan yang di ruang gelap pertumbuhannya cepat, tapi tidak sehat. Tidak sehat. Bahkan nanti ketika pertumbuhan-tumbuhan yang ada di ruang gelap ini disinari oleh cahaya matahari, maka tumbuhan tersebut mati. Kenapa? Karena tumbuhannya tidak sehat. Dia cepat tumbuh tetapi tidak sehat. Ya, kenapa tidak sehat? Karena tidak memiliki organ tubuh yang subur, yang sehat. Berbeda dengan tumbuhan yang di ruang terang. Di ruang terang, tanaman yang kita tanam di ruang terang ini, meskipun prosesnya sedikit lama, tetapi ketahanannya itu bagus. Ya, meskipun cahaya matahari begitu terik sekali, tetapi tidak akan mati tumbuhan tersebut. Berikut, bagaimana dengan daunnya? Jelas daunnya berbeda daun tumbuhan yang hidup di ruang tertutup dengan tumbuhan yang hidup di ruang terang. Ya, di ruang tertutup tumbuhannya tidak segar dengan daun tumbuhan yang ada di tempat terang. Kalau di ruang tertutup daunnya pucat, menguning,
tumbuhan tersebut tidak segar. Berbeda dengan daun tumbuhan yang ada di tempat terang. Di tempat terang, artinya daunnya segar, ya, segar. Jadi melalui kegiatan kita pada hari ini, kita bisa simpulkan dan kita bisa pahami bahwa keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini ditentukan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang baik faktor lingkungan maupun juga faktor dari dalam, faktor internal dan faktor eksternal. Ya, paham? Paham. Ya. Jadi kalau misalnya nanti ke depan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat ujian, ya saya pastikan anak kami bisa menjawab. Ya, ketika adik-adik juga di rumah mempertanyakan apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan, ya saya yakin anak-anak kami bisa menjawab. Paham? Oke, baik. Bagaimana dengan pembelajaran kita untuk hari ini? Menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan. Ya, dipahami tentang pertumbuhan dan perkembangan? Faktor pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan sudah dipahami? Sudah. Pahami. Jadi kalau begitu, apa yang kita harapkan di tujuan materi kita ini sudah tercapai. Artinya kita sudah mampu menganalisis, memahami apa-apa saja yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan terhambat, dan apa juga faktor-faktor yang bisa menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan bisa cepat. Oke, baik. Jadi untuk hari ini demikian untuk pertemuan kita untuk hari ini, dan Bapak berharap apa yang sudah kita pelajari untuk hari ini silahkan dibaca-baca lagi di rumah, dikembangkan lagi materinya, sehingga nanti kelak ketika Anda jadi guru, ya, ada pemahaman, ada pengalaman tentang materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita untuk hari ini, silakan barang yang dikemas dikumpulkan. Dan tadi di awal kita sudah memulai kegiatan kita hari ini dengan doa, maka untuk akhir juga dari pertemuan kita hari ini kita akhiri dengan doa. Pada petugas di silakan.
Silakan ketua. Ya, selamat sore. Anda stop Pak. Ini